Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Ustadzah Wiwit pada materi pelajaran PKN tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat bagaimana lafal Pancasila? Lalu, tahukah kalian bagaimana sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia? Nah, simak penjelasan Ustazah berikut ini ya. Sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia berawal pada masa penjajahan Jepang. Belanda yang semula telah menduduki wilayah Indonesia menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Jepang yang telah tergabung dengan blok poros terlibat perang Pasifik dengan blok sekutu. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, sehingga melemahkan kekuatan sekutu. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh kekuasaan Belanda di Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang. Nah, saat itulah penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh Jepang dimulai. Jepang menjajah Indonesia itu selama 3,5 tahun. Nah, pada masa penjajahan Jepang, rakyat Indonesia itu mengalami kelaparan, kemiskinan, kemudian ketakutan. Rakyat Indonesia pun dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makanan yang layak dan tanpa diberi upah. Kerja paksa pada masa penjajahan Jepang itu dinamakan Romusa. Perlawanan para penjajah Jepang itu dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, yaitu di Aceh, Tasikmalaya, Indramayu, dan di Blitar. Namun, itu semuanya belum berhasil. Perjuangan melawan para penjajah Jepang itu dilakukan di berbagai daerah, yaitu di Aceh, di Tasikmalaya, Indramayu, kemudian di Blitar. Namun, semua perlawanan itu masih bisa dikalahkan oleh Jepang. Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, mereka berusaha menghentikan perlawanan dan membujuk rakyat Indonesia agar mau membantu mereka melawan sekutu. Berikut ini adalah cara-cara Jepang untuk menarik hati rakyat Indonesia. Yang pertama, bendera merah putih diizinkan berkibar di kantor-kantor. Dan yang kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi. Dan yang ketiga adalah janji Koiso, janji yang diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang yaitu Kuniaki Koiso di depan sidang parlemen. Janji tersebut berisi Indonesia akan diberi kemerdekaan di kemudian hari. Cara-cara tersebut belum berhasil, sehingga rakyat Indonesia memanfaatkan rakyat Jepang untuk menggalang persatuan dan kesatuan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang untuk memberi kemerdekaan di Indonesia dibuktikan dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang, 60 orang dari Indonesia dan 7 orang dari Jepang.
Tugasnya yaitu melakukan penyelidikan tentang usaha-usaha mencapai Indonesia merdeka. BPUPKI melakukan sidang tak resmi itu sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Bertujuan membahas bentuk negara dan rumusan dasar negara Indonesia. Bentuk negara yang disepakati adalah NKRI. Berikut adalah para tokoh proklamator nasional Indonesia yang mengajukan rumusan dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Profesor Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Setelah itu, BPUPKI mengalami masa reses selama 1 bulan lebih, sehingga membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dinamakan dengan Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas dari Panitia 9 adalah mengolah usul-usul konsep dari para anggota BPUPKI mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI melakukan sidang tak resmi yang dihadiri oleh 38 orang anggota BPUPKI yang membahas tentang rancangan dasar negara Republik Indonesia. Hasil dari sidang ini adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Hasil kerja berupa rancangan dasar negara. Berikut ini adalah rancangan dasar negara Republik Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945. Sidang tersebut membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia setelah merdeka. BPUPKI kemudian dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dalam bahasa Jepang disebut Jokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Isi Piagam Jakarta yang menjadi rumusan dasar negara Indonesia kemudian menjadi perdebatan karena wilayah timur di Indonesia itu pada umumnya bukan pemeluk Islam. Ini diusulkan oleh Muhammad Hatta. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, Muhammad Hatta mengusulkan di dalam rapat sidang PPKI. Nah, usulan tersebut akhirnya diterima. Dalam sidang pertama, PPKI mengesahkan rumusan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut dengan Pancasila. Pengesahan ini dilakukan sehari setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Berikut adalah isi dari teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Anda semuanya, apakah kalian sudah tahu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila di Indonesia? Nah, begitulah sejarah lahirnya Pancasila. Teks Pancasila yang selalu kita baca ketika upacara bendera. Jangan lupa ya, kalian rangkum penjelasan dari video ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.